Selama ini kita ketahui, sempat beredar kabar bahwa pengisian jabatan atau mutasi di lingkup organisasi berjalan lama. Hal itu karena harus melalui proses dan mekanisme yang sangat rumit. Di balik kecenderungan itu, potensi adanya tarik ulur kepentingan politis justru dapat merugikan publik ataupun birokrasi itu sendiri. Apa yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Lalu, apakah pemerintah punya data kompetensi ASN secara nasional? Temukan jawabannya di BKN Talk, Sistem Penilaian Kompetensi Smart Governance. Halo Sobat BKN, selamat datang di BKN Talks, perdana di tahun 2023. Bersama saya Dila, yang akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber spesial, yakni Kak Desi, sebagai Asesor SDM Aparatur Madya dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN. Selamat datang Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Boleh disapa dulu Kak, Sobat BKN? Hai semua Sobat BKN seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya, Desi Mutia dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN. Baik, kali ini kita pengen ngebahas nih Kak tentang sistem penilaian kompetensi yang dibangun oleh BKN, yaitu Smart Governance ya Kak ya. Nah, sebelum berbicara tentang sistem penilaian itu Kak, jika kita berbicara mengenai data nih Kak, sebenarnya BKN punya nggak sih Kak data kompetensi ASN secara nasional seluruh Indonesia? Good question. Pembuka yang bagus sekali. Kita punya sebetulnya ya, itu semua menjadi ranah kita. Ada, tetapi mungkin saat ini belum optimal karena masih dalam proses. Kan banyak instansi yang masih saat ini masih belum mengirimkan semua data penilaian kompetensinya. Puspenkom saat ini memang kita sedang menggagas satu sistem bersama dengan PPSI untuk menyiapkan database kompetensi ASN secara nasional. Sudah ada rencana kegiatan akuisisi dan rekonsiliasi data penilaian kompetensi nasional yang rencananya akan mengundang pengolah data penilaian kompetensi dari seluruh instansi pemerintah yang telah melakukan penilaian kompetensi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengumpulan data Penkom yang saat ini masih menjadi milik instansi. Oke, baik Kak Desi. Nah, kalau kita tarik lagi nih Kak ya ke belakang, menurut Undang-Undang ASN itu kan diketahui salah satu dari tugas dan fungsi BKN itu kan untuk membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ya Kak ya. Iya. Baik, boleh dijelaskan sedikit Kak, sebenarnya peran BKN itu seperti apa? Oke, baik. Betul sekali Kak Dila ya. Di turunan sebetulnya ya, turunan dari Undang-Undang ASN kita punya yaitu peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang penilaian kompetensi PNS. Kompetensi ASN ya. Dalam peraturan tersebut dimaklumatkan memang bahwa BKN merupakan lembaga yang berhak melakukan akreditasi dan pembinaan lembaga-lembaga penilaian kompetensi untuk ASN. Selain itu juga selain menjadi pembina juga penyelenggara, terutama amanah yang terbesar, yang strategis sebetulnya yang dimiliki oleh BKN, yaitu menjadi penyelenggara penilaian kompetensi untuk level JPTN dan JPTU ya. Oke, dalam hal ini lembaga yang dimaksud tidak hanya pada instansi pemerintah, tetapi juga untuk lembaga swasta atau provider penyelenggara penilaian kompetensi untuk ASN. Jadi kalau lembaga swasta melakukan penilaian kompetensi sasarannya ASN, maka itu akan menjadi ranah kami untuk diakreditasi. Oke, baik. Berarti penilaian kompetensi itu sangat penting ya Kak Desi ya? Tentu saja. Baik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih Kak, sebenarnya kan digadang-gadang penilaian kompetensi itu kan menuju smart governance ya Kak ya? Nah, sebenarnya apa sih Kak smart governance yang itu? Yang dimaksud ya? Iya, baik. Mungkin agak berbeda ya kalau dari kata-katanya sendiri ya. Sebetulnya kalau kita bicara smart governance, itu kaitannya dengan yang dimiliki oleh BKN adalah platform. Jadi itu adalah platform yang dikembangkan untuk kebutuhan pelaksanaan ujian secara massal dan cepat. Pengembangan aplikasi ini dilatar belakangi secara khusus karena BKN mendapatkan tugas untuk melaksanakan penyaringan ASN yang akan ditempatkan pada Ibu Kota Nusantara, IKN. Oh gitu. Awalnya itu ya. Oke.
Baik. Nah, kalau kita tadi sudah tahu ya Kak ya untuk deskripsi smart governance ini seperti apa, yang ingin kita tahu nih Kak, sebenarnya apa aja sih Kak yang diujikan dari smart governance ini? Mau ini ya, mau Oke. cari tahu ya. Iya, karena kan kita penasaran ya Sobat BKN ya untuk itu. Benar, iya. Dalam sistem aplikasi yang ujian dari smart governance itu kita akan mengukur 3 dimensi, yakni kompetensi manajerial sosio-kultural, kemudian emerging skill, dan literasi digital. Nah, peserta ujian akan diuji selama kurang lebih 4 sampai 4,5 jam. Ya, tentunya lama ya. Iya, Dan tapi kelelahan itu pasti akan terbayar karena setelah itu kita sebagai peserta ujian itu bisa langsung tahu nih posisi penilaian kita tuh berapa, Oke. emerging skillnya berapa, kemudian literasi digitalnya berapa, Mansoskulnya berapa, itu langsung terlihat. Berarti seperti real time ya Kak ya? Iya, Dari situ juga peserta bisa langsung ya Kak ya? Oke. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan penilaian kompetensi metode lain, misalnya seperti assessment center misalnya. Assessment center itu kan membutuhkan waktu yang lama ya, karena pengolahan datanya masih dilakukan secara manual oleh asesor. Walaupun mungkin sudah ada sistem-sistem digital yang ikut di dalamnya, tetapi pengolahannya masih tetap oleh asesor. Kemudian manfaat dari SG ini sebetulnya juga sangat besar ya, walaupun kita bisa mengatakan bahwa SG ini tidak murni kompetensi, tetapi lebih ke preferensi kompetensi. Instansi akan memperoleh nilai gambaran ya, profil kompetensi secara cepat tadi ya, karena ini massal dan cepat, kemudian dapat dimanfaatkan oleh instansi untuk pemetaan, kemudian untuk mutasi, untuk rotasi, itu semua bisa dimanfaatkan. Paling tidak untuk screening awal lah, untuk memasukkan pegawai itu ke 9 kotak talent manajemen talenta. Oke, berarti ini penting ya Kak ya kalau untuk yang di manajemen talenta ini. Betul sekali. Oke, baik. Sobat BKN juga pasti penasaran nih sebenarnya bagaimana sih Kak cara instansi ini memanfaatkan smart governance ini Kak? Oke. Sama seperti sebetulnya seperti proses-proses permintaan atau permohonan fasilitasi Penkom ya. Jadi pertama instansi mengajukan permohonan dulu nih, bersurat ya ke Puspenkom, minta difasilitasi untuk penilaian smart governance-nya. Tapi perlu diingat teman-teman, sobat-sobat BKN, bahwa SG ini cakupannya hanya untuk level pelaksana sampai dengan administrator. Jadi tidak untuk seleksi JPTP atau JPTN. Oke, jadi bukan untuk semuanya ya Kak ya, untuk iya. administrator dan untuk yang tadi pelaksana tadi ya Kak ya. Betul sekali. Nanti setelah pengajuan surat nanti akan ada PIC dari kami yang akan menghubungi, kemudian nanti akan berkonsultasi, diberikan konsultasinya dan diberikan secara teknis panduan-panduan pelaksanaannya seperti apa. Oke, baik. Kalau untuk ini sebenarnya wajib atau enggak nih Kak Desi? Setiap instansi ini mengikuti atau memakai sistem smart governance ini? Oke, iya. Wajib atau enggak, itu kembali lagi ya, dikembalikan lagi kepada instansi. Sebetulnya ini kalau kita melihat manfaatnya tentunya mana manfaatnya, dan saya pikir adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan ya oleh instansi untuk mendapatkan kesempatan itu, apalagi misalnya dengan sistem ini bisa mendapatkan penilaian secara cepat. Saya pikir pertanyaannya bukan wajib atau tidak nih, butuh atau enggak nih. Oke, baik Sobat BKN, tadi udah mendengar tentang penjelasan dari Kak Desi. Sebenarnya instansi ini membutuhkan ya Kak Desi ya? Berarti ya untuk smart governance ini sebagai penilaian. Iya. Tadi saya katakan kembali lagi ke instansi, apakah instansi memang betul-betul ingin membutuhkan smart governance ini atau tidak gitu kan. Dan saya pikir juga sudah banyak instansi saat ini yang sudah memiliki model sistem penilaiannya masing-masing ya, dan ini adalah salah satu alternatif pilihan. Jadi silahkan instansi boleh
menggunakan smart governance atau boleh menggunakan metode lain yang dianggap lebih appropriate atau lebih pas untuk penilaian kompetensinya. Oke, baik. Nah, harapan apa nih Kak menurut Kak Desi sebagai yang ada di Puspenkom ya Kak ya, harapan dengan adanya sistem penilaian smart governance ini seperti apa Kak untuk ASN di Indonesia? Ya, harapannya mudah-mudahan memang instansi lebih mengoptimalkan ya sarana yang sudah disiapkan nih kan. Kita sebagai lembaga pembina, kita sudah menyiapkan sarana prasarananya, silahkan dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa yang kita buka untuk semuanya. Walaupun mungkin tadi tujuan awalnya memang hanya untuk screening saja ya. Okay. Tetapi ini adalah suatu kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Betul, apalagi sudah diamanatkan di undang-undang ya Kak ya. Betul sekali Kak Dila. Baik. Oke, Kak Desi, ada yang ingin kita tanyakan lagi nih Kak. Sebenarnya sudah berapa banyak sih Kak ASN di seluruh Indonesia yang terjaring dalam sistem seleksi kompetensi ini Kak? Sebetulnya kalau dari target ya, kalau target seluruh Indonesia ASN itu ada sekitar 2 juta gitu ya masih 0,1 lah, masih sekitar 20.000 ya, 0,01 ya. Kalau saat ini yang sudah mengikuti sampai Januari ini ya, sampai Januari terakhir ini kita sudah menjaring sekitar 22.300 ASN yang sudah mengikuti penilaian melalui smart governance. Baik pusat maupun daerah ya Kak ya. Betul sekali. Baik, berarti mungkin perlu adanya sosialisasi Kak untuk menggunakan sistem ini? Ya, itu sedang kita lakukan juga, dan tim kami dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN juga sudah melakukan sosialisasi itu, dan ya sudah banyak instansi yang sudah juga menggunakan sistem smart governance ini. Oke, terima kasih Kak Desi atas bincang-bincangnya. Sobat BKN pasti sudah tahu kan ini sebenarnya smart governance ini seperti apa ya Kak Desi ya, dan manfaatnya serta keuntungan dan keunggulan dari smart governance ini. Nah, sebelum ditutup nih Kak Desi, apa sih Kak Desi closing statement-nya Kak Desi untuk smart governance ini? Oke, terima kasih Kak Dila. Oke, sobat-sobat BKN. Kita sudah punya fasilitas nih ya, kita sudah berikan prasarana buat rekan-rekan semua, terutama buat instansi ya. Kalau selama ini mungkin masih bingung atau harus kos besar dengan melakukan assessment yang juga waktunya juga lama, coba jadikan aplikasi ini atau platform smart governance ini sebagai salah satu pilihan, sebagai salah satu choice untuk melakukan penilaian kompetensi secara massal dan cepat untuk mendapatkan profil kompetensi yang utuh bagi instansinya. Oke, luar biasa sekali Kak Desi. Di episode kali ini kita ngebahas secara tuntas ya Kak Desi ya, mengenai sistem penilaian kompetensi yang ada di BKN, yaitu Smart Governance. Kita tahu sendiri ya Kak Desi ya, bahwa BKN selaku pembina kompetensi dan penyelenggara penilaian kompetensi yang manfaatnya akan dirasakan oleh semua ASN ya Kak Desi ya, seluruh nasional. Oke, demikian Sobat BKN. Terima kasih untuk Kak Desi yang berkenan hadir di BKN Talk kali ini. Saya Dila, sampai jumpa di program BKN Talk selanjutnya.